Pertama-tama siapkan wortel 250 gram, kemudian potong kecil-kecil atau potong dadu ya. Kemudian sisihkan. Lalu siapkan juga bawang merah 7 siung dan bawang putih 3 siung, kemudian iris tipis-tipis dan sisihkan. Siapkan juga daun bawang 3 batang. Siapkan juga ayam filet atau dada ayam 250 gram, kemudian potong kecil-kecil. Setelah dipotong-potong, kemudian rebus ayam sampai matang kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman. Nah, ayam yang sudah direbus ini akan aku cincang lagi kecil-kecil ya teman-teman. Ini hasil ayam yang sudah di blender, ini hasilnya sangat lembut ya teman-teman. Oke, selanjutnya goreng perbawangan. Goreng sampai wangi ya teman-teman. Kemudian masukkan wortel. Kemudian beri air sedikit supaya cepat matang wortelnya ya teman-teman. Dan masukkan juga ayam yang sudah dicincang halus. Tambahkan kaldu ayam bubuk atau reko 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian tutup dan masak sebentar, biarkan sampai matang. Nah, jika dirasa sudah matang dan rasanya sudah pas, masukkan daun bawang dan matikan api ya. Selanjutnya siapkan singkong 1 kg yang sudah dikupas dan dicuci. Kemudian kukus singkong selama 20-30 menit hingga benar-benar empuk ya. Nah, kalau sudah empuk, angkat. Selanjutnya tumbuk atau haluskan singkong selama masih panas ya teman-teman. Jangan menunggu singkongnya dingin ya, nanti kalau sudah dingin tuh susah banget untuk ditumbuk ya, jadi keras gitu loh teman-teman. Nah, setelah singkongnya halus, kemudian tambahkan telur 1 butir, margarin atau mentega 3 sendok makan, daun seledri 3 batang yang sudah diiris-iris, kaldu ayam bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata ya. Selanjutnya ambil adonan singkong, aku pakai 40 gram banyaknya ya teman-teman. Kemudian pipihkan atau tipiskan. Kemudian beri isian ayam wortel. Lalu tutup dan bentuk adonan sesuai keinginan teman-teman ya. Selanjutnya siapkan tepung terigu 5 sendok makan ke dalam wadah, kemudian tambahkan air 150 sampai 200 ml, aduk rata. Kemudian tambahkan telur 1 butir, aduk kembali. Selanjutnya ambil satu persatu adonan singkong yang sudah diberi isian, celupkan ke dalam adonan basah, kemudian celupkan lagi ke dalam tepung panir. Celupan yang kedua, celupkan lagi ke dalam tepung basah dan tepung panir juga ya. Nah, jadi di sini aku sarankan pakai 2 kali pencelupan atau balutan atau double ya, supaya pas digoreng nanti tidak pecah-pecah.
Nah, setelah dibalut, ini bisa dijadikan frozen, bisa juga langsung digoreng ya teman-teman. Goreng di minyak panas api sedang saja, jangan api besar ya, dikhawatirkan nanti adonannya pecah-pecah. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya tidak gosong. Nah, kalau sudah warnanya kuning keemasan dan garing, angkat. Masya Allah, ini pertama kalinya mengolah singkong seperti ini loh teman-teman. Ternyata hasilnya enak banget, cocok untuk ide jualan dan cocok juga untuk cemilannya teman-teman. Dari satu resep ini dapatnya 26 pieces, bisa dijual 2 ribuan ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Pertama-tama siapkan singkong 1 kg. Kemudian kita akan rebus singkongnya, rebus hingga matang. Nah, setelah singkongnya matang, angkat. Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini kita ambil dulu ya bagian serat-seratnya. Selanjutnya kita haluskan singkongnya. Setelah halus, kita tambahkan kaldu ayam bubuk 1 saset atau 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, lada bubuk 1 sendok makan. Kemudian supaya wangi, tambahkan bawang putih 3 buah diparut. Selanjutnya tambahkan tepung maizena 100 gram atau bisa juga diganti dengan tepung tapioka ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, bisa tambahkan daun seledri jika suka ya. Kalau tidak suka tidak usah pakai. Nah, setelah tercampur rata, kita pindahkan adonan ke dalam plastik. Ini aku pakai plastik yang kiloan ya teman-teman. Nah, kemudian kita ratakan dengan rolan. Untuk ketebalannya sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, selain pakai plastik kiloan yang besar, bisa juga teman-teman pakai plastik yang kecil yang seperti ini ya.
setelah dimasukkan plastik seperti ini, kita akan masukkan ke dalam freezer selama 1-2 jam. Tapi tidak perlu nunggu sampai beku banget ya. Nah, setelah 1,5 jam ini kita ambil dari freezer dalam keadaan setengah beku ya, atau hanya dingin saja. Kemudian kita akan potong-potong singkongnya. Nah, untuk ukurannya dan bentuknya sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini hasilnya jadinya 71 pieces ya teman-teman. Setelah dipotong-potong, ini bisa dijadikan frozen atau stok di kulkas ya, atau bisa juga langsung digoreng. Nah, ini kita goreng langsung ya di minyak panas api sedang. Nah, setelah garing dan berwarna kuning keemasan, angkat. Biar lebih mantul, kita tambahkan bumbu wajibnya ya. Ini aku pakai bumbu balado dan bon cabai yang mereknya Kobe. Atau bisa juga diganti dengan bubuk cabai lainnya atau Aida ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa jualnya dengan harga 500-an per buahnya, atau dijual 2000-an 3 pieces ya. Tuh, ini terlihat sangat garing banget ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya endolita pisahnya teman-teman wajib nyoba. Dan untuk wadah kemasannya, teman-teman bebas ya mau pakai yang plastik atau kertas ya. Jadi bikinnya gampang banget ya teman-teman, modal singkong cuma 5 ribuan. Ini bisa jadi ide jualan yang insya Allah laris manis ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, terima kasih. Untuk bahan pertama di sini saya sudah siapkan singkong 1 kg yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Nah, kemudian singkongnya kita parut ya. Ini saya pakai parutan keju ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai parutan kelapa. Nah, setelah selesai diparut, kita peras. Boleh menggunakan tangan seperti ini atau boleh juga menggunakan saringan kain ya teman-teman. Setelah diperas, kita awur-awurkan biar tidak menggumpal ya teman-teman. Nah, biar tambah gurih kita tambahkan garam 1/4 sendok teh, kaldu ayam bubuk setengah sendok teh. Tambahkan juga bawang putih 3 buah, ini diparut ya, boleh juga dihaluskan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu. Bahan selanjutnya, siapkan tempe 1 papan. Kita potong-potong tempenya, bebas mau dipotong bagaimana saja ya. Nah, kemudian kita goreng tempenya hanya sampai setengah matang aja atau tidak sampai garing ya. Nah, ini cukup sampai kuning aja, kita angkat.
Nah, tempe yang sudah digoreng kita tumbuk atau dihaluskan kasar ya. Kalau teman-teman malas untuk menumbuknya bisa menggunakan chopper ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dahulu. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan cabai merah keriting 9 buah, cabai rawit 11 buah, bawang merah 3 buah, bawang putih 3 buah dan serai 1 batang yang sudah dipotong-potong. Kemudian bumbunya akan kita haluskan. Nah, bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis ya. Nah, ini kita tumis sebentar saja, hanya sampai wangi saja ya. Nah, setelah bumbunya wangi, kita masukkan tempenya yang sudah ditumbuk ya. Jangan lupa seasoningnya, tambahkan kaldu ayam bubuk 1 saset atau 1 sendok makan. Tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan. Nah, biar tambah wangi kita tambahkan daun kemangi ya teman-teman. Ini opsional, boleh di skip ya kalau teman-teman tidak suka. Kita masak sebentar saja, hanya sampai layu saja ya daun kemanginya. Oh ya, karena kurang asin kita tambahkan lagi garam sedikit ya. Nah, kalau dirasa sudah pas, angkat dan sisihkan. Selanjutnya ambil sedikit singkong. Kemudian beri isian. Untuk banyaknya sesuaikan selera teman-teman aja ya. Nah, kemudian kita bentuk sesuai selera teman-teman ya. Mau lonjong atau mau gepeng seperti ini boleh ya. Nah, ini sudah selesai bentuk. Selanjutnya kita goreng di minyak panas, api sedang saja ya, jangan besar-besar. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, kalau sudah kuning keemasan, angkat. Nah, ini dia teman-teman, gemet atau combro crispy isi tutuk tempenya. Wah, Masya Allah, ini kelihatan garing, kriuk, dan crispy ya. Teman-teman wajib nyoba ya, karena rasanya tuh enak banget dan wangi ya. Cocok banget buat kemil atau buat ide jualan juga cocok banget, recommended banget ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Pertama, siapkan singkong 1 kg yang sudah dikupas, sudah dipotong-potong panjang dan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini saya pakai singkong yang sedang, tidak muda dan tidak tua ya. Untuk ukurannya jangan terlalu tipis ya, supaya tidak mudah patah saat penampungan nanti. Kemudian ini akan saya rebus dahulu ya. Siapkan panci dan air rebusan. Biar gurih singkongnya, tambahkan garam 1 sendok makan. Untuk singkong teman-teman bisa dengan direbus, bisa juga dikukus ya. Masukkan semua singkong ke dalam panci. Lalu tutup dan rebus selama 10 menit dengan api besar ya. Nah, setelah matang, matikan api dan pindahkan ke wadah. Oh iya, untuk kematangan singkongnya jangan terlalu lembek atau matang banget ya, supaya tidak hancur pas ditepungin nanti ya teman-teman. Kemudian ini singkongnya akan saya marinasi dahulu ya.
Siapkan air 350 ml. Masukkan bawang putih 8 buah yang sudah dihaluskan. Karena singkongnya kurang asin, jadi saya tambahkan garam sedikit ya. Ini opsional ya, boleh tambahin, boleh juga tidak. Kemudian siramkan ke dalam singkongnya. Lalu didiamkan dulu selama 5 menit ya supaya meresap. Selanjutnya meracik tepung bumbu crispy. Siapkan tepung terigu protein rendah 500 gram. Garam 1 sendok makan. Kaldu ayam bubuk atau Royco 1 saset atau 1 sendok makan muncung ya. Lada bubuk 1 sendok makan. Aduk rata. Oh iya, kali ini saya tidak pakai soda kue ya teman-teman. Tapi kalau untuk jualan wajib pakai soda kue ya supaya crispy-nya tahan lama ya teman-teman. Untuk setengah kilogram tepung bisa pakai soda kuenya setengah sendok teh aja ya. Kemudian untuk tepung basahnya, ambil 7 sendok makan tepung terigu yang sudah dibumbui ya. Kemudian tuangkan air 200 ml. Kekentalannya ini sedang saja ya, tidak terlalu kental banget dan tidak terlalu encer. Nah, sebelum melanjutkan ke penampungan, jangan lupa dipanaskan dulu minyaknya dengan api besar ya. Selanjutnya ambil beberapa singkong 6-7 pieces, masukkan ke dalam tepung kering. Lalu balurkan tepung pelan-pelan saja sampai terbalur semua ya. Jika sudah terbalur, masukkan ke dalam adonan basah. Pastikan tercampur rata semua dengan tepung basah ya. Selanjutnya ambil satu persatu singkong. Bisa satu persatu, bisa juga langsung sekalian banyak ya. Lalu aduk ringan saja selama 2-3 menitan ya, hati-hati supaya tidak mudah patah ya. Nah, kalau sudah keriting ini harus langsung digoreng ya teman-teman, jangan biarkan lama-lama di tepung, nanti bisa bantat atau keras ya. Ini hasilnya kribonya bagus ya. Jadi penepungannya sama banget kayak bikin chicken ya teman-teman. Nah, untuk minyaknya ini penting banget ya, harus benar-benar panas. Suhu minyaknya juga sangat berpengaruh dengan kekrispian tepungnya. Soalnya kalau belum benar-benar panas minyaknya, nanti tepungnya akan keras ya teman-teman. Terus cepat lembek kalau sudah dingin dan juga menyerap lebih banyak minyaknya ya. Terus cara mengetahui panas atau belum, bisa diciprat-cipratkan tepungnya ke dalam minyak. Kalau tepungnya mengapung, tandanya minyak sudah panas ya. Jadi pas awal saat memanaskan minyak, apinya itu harus besar. Nah, sekarang kalau pas mau digoreng, turunkan apinya jadi api sedang ya. Kemudian kalau sudah kecoklatan bawahnya, dibalik. Lalu kalau warnanya sudah coklat kemasan, angkat dan tiriskan ya. Nah, untuk penggorengan selanjutnya, ini minyaknya harus disaring dulu ya teman-teman. Pasti ada tepung yang mengendap di bawah minyaknya. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Untuk penepungan selanjutnya, ini tepungnya harus diayak dulu ya. Karena pasti ada banyak yang tepung bergerindil. Kalau tidak diayak, nanti bisa keras tepungnya pada saat digorengnya teman-teman, dan cenderung tidak bagus keritingnya. Masya Allah, ini dia teman-teman singkong crispy-nya sudah jadi. Wah, bisa dilihat ya tepungnya keriting, cakep dan renyah banget. Ini tidak alot sama sekali ya teman-teman. Ini kriuknya juga tahan lama loh teman-teman, meskipun tanpa soda kue ya. Dan ini wangi banget. Singkongnya empuk, teman-teman wajib coba deh ya. Ini dijual 1000-an, untungnya 2 kali lipat, murah meriah, enak banget. Insya Allah laris manis ya. Aku doakan semoga teman-teman yang jualan ini laris manis dan berkah ya, amin. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.